Lalu bagaimana kondisi pasca kenaikan harga BBM subsidi di kota-kota besar di tanah air? Saya akan langsung sapa Eka Rima, koresponden CNN Indonesia di Surabaya, Jawa Timur, dan ada Rizka Rizlia, produser lapangan CNN Indonesia di Bandung, Jawa Barat. Kita akan ke Surabaya terlebih dahulu. Rima, bagaimana tanggapan masyarakat di Surabaya? Apakah tadi juga terjadi antrian yang mengular di SPBU di sana? Ya Caca, saat ini saya sedang berada di salah satu SPBU di kota Surabaya, tepatnya di Jalan Dr. Sutomo. Ketika berada di sini sekitar pukul 13.00 tadi, sejumlah masyarakat mereka mengaku masih belum mengetahui adanya rencana kenaikan bahan bakar minyak, meskipun sebenarnya mereka sudah tahu pada tanggal 31 kemarin juga sempat melakukan antrian, namun karena pada tanggal 31 kemarin ternyata tidak jadi mengalami kenaikan harga pada tanggal 1-nya, maka mereka tidak menduga bahwa kenaikan harga bahan bakar minyak akan terjadi pada hari ini, sehingga sebagian besar pada pukul 1 siang tadi mereka belum mengisi kendaraan mereka dengan kondisi penuh. Namun ketika pukul 14.00 saya sudah mulai melihat adanya banyak kendaraan yang masuk ke SPBU ini. Kemudian beberapa mekanisme juga diberlakukan di SPBU ini terkait dengan bagaimana upaya agar tidak terjadi antrian yang cukup padat. Kemudian juga bagaimana mengendalikan agar masyarakat bisa nanti menyesuaikan harga yang sudah kebetulan ditetapkan pada pukul 14.30. Bersama saya sudah ada pengawas dari SPBU Jalan Dr. Sutomo, dan terkait mekanisme yang tadi saya sempat melihat ada berhenti sejenak tadi ketika begitu pukul 14.30 penetapan harga harus berubah. Itu mekanismenya seperti apa Pak tadi? Jadi mekanismenya itu sebelum jam tersebut kita harus setelah disetting, kita setting secara sistem, itu di jam 14.30 itu akan berubah secara otomatis. Dan untuk jam 14.30 itu kita juga harus butuh men-stop semua operasional yang ada di lapangan. Jadi untuk paling enggak sekitar 3 menit baru itu akan berubah secara otomatis. Apakah hal itu sebelumnya sudah sempat diprediksi sehingga stok bahan bakar minyak yang ada di SPBU ini memadai? Belum ada prediksi kita untuk kenaikan Pertalite dan biosolar ini, kita masih belum ada info terkait kenaikan yang akan terjadi hari ini, masih belum ada info. Begitu pada pukul 14.00 tadi banyak kendaraan yang masuk roda 4, kemudian roda 2 juga mengalami antrian. Langsung mekanisme yang dilakukan untuk menerjunkan pekerja-pekerjanya seperti apa untuk mengatur supaya tidak terjadi antrian yang cukup mengular, Pak? Ya, jadi pada jam-jam tersebut kita kebetulan di saat jam 2 itu kita saatnya pergantian shift. Jadi di situ untuk tim kami yang di lapangan itu alhamdulillah, jadi yang shift 1 ini bisa membantu, yang shift 2 ini bisa membantu yang shift 2. Untuk saat ini seperti apa Pak kondisinya? Alhamdulillah sekarang sudah tidak begitu ramai, karena ya mungkin meledaknya itu ya tadi itu saat menjelang pergantian harga itu. Karena kemungkinan informasi tersebut sudah banyak didapat oleh masyarakat yang sudah mengetahui hal tersebut bahwa jam 14.30 akan ada perubahan harga. Jika dibanding pada tanggal 31 malam kemarin dengan hari ini, seperti apa kondisinya? Lebih banyak yang tanggal 31 kemarin, Mbak, terkait antriannya. Terkait antriannya itu mulai jam 4 sore itu sudah banyak sekali antrian sampai menjelang jam 00. Itu antrian sama sekali tidak ada putusnya. Baik, terima kasih, dan memang kondisi saat ini lebih bisa dikendalikan, Pak. Lebih bisa dikendalikan, Okay. Ya mungkin karena minimnya informasi yang sampai ke masyarakat. Oke, baik. Gitu. Terima kasih banyak, Pak. Ya, terima kasih. Dan Caca, justru karena minimnya informasi yang sampai kepada masyarakat, jika kondisi yang ada di Surabaya yang saya ketahui ini berakibat sehingga tidak terjadi antrian yang cukup signifikan. Namun tadi kami juga sempat melakukan pemantauan ke sejumlah SPBU yang berada di kota Surabaya, tepatnya ada di 3 SPBU lainnya. Juga terjadi antrian sejak pada pukul 14.00 sampai pukul 14.30. Namun pada pukul 14.30 setelah bahan bakar minyak mengalami kenaikan harga, beberapa kendaraan yang mereka tadinya antri cukup panjang, mereka memilih untuk balik kanan atau tidak jadi melakukan antrian
untuk membeli atau mengisi bahan bakar di sejumlah SPBU karena memang harga tersebut sudah dianggap sama dan besok pun jika mereka harus mengisi, mereka akan mengisi dengan harga yang sama saja. Namun memang justru kondisi yang berbeda terjadi pada tanggal 31 kemarin ketika kami melakukan pemantauan di sejumlah SPBU mulai dari sore hari hingga malam hari. Sejumlah SPBU mengalami antrian yang cukup panjang sekali, bahkan beberapa SPBU sengaja terpaksa tutup lebih awal karena memang stok bahan bakar mereka sudah habis dan di luar prediksi mereka memang masyarakat banyak mengantri di tanggal 31 tersebut sehingga pada hari ini masyarakat mungkin berpikir bahwa harga bahan bakar minyak tidak akan terjadi kenaikan seperti yang terjadi pada tanggal 31 kemarin sehingga mereka tidak banyak mengantri. Tapi jika tadi saya melihat sejumlah masyarakat yang masuk ke sejumlah SPBU, mereka sebenarnya berharap untuk bisa mengantri dengan harga bahan bakar minyak yang lama. Namun tetapi setelah mereka mengantri cukup panjang, mereka terpaksa atau mau tidak mau tetap harus menerima jika ketika mereka berada dalam pompa bensin tersebut mereka harus mengisi bahan bakar minyak dengan harga bahan bakar minyak yang baru. Ya, ini khususnya untuk Pertalite 10.000, sementara Pertamax ada di harga 14.500 dan juga untuk solar berada di harga 6.150. Caca. Baik Rima, itu artinya situasi antrian di SPBU di Surabaya ini cukup terkendali. Kita akan ke Bandung. Rizka, bagaimana dengan Bandung? Apakah situasinya sama dengan Surabaya, cukup terkendali? Dan juga apakah terjadi mekanisme khusus yang dilakukan oleh pengelola SPBU di sana pasca pengumuman? Ya, saja selamat sore. Dapat saya informasikan bahwa saat ini kondisi di beberapa SPBU di Kota Bandung ini sudah terpantau kondusif, berbeda dengan tadi sebelumnya pada pukul 2 siang sebelum pukul setengah 3 kenaikan harga BBM tadi memang ada antrean kendaraan yang didominasi kendaraan roda 2 kemudian mengular hingga ke jalan raya dan mengganggu arus lalu lintas yang tadi juga sempat ada diawasi oleh dari pihak kepolisian karena memang khawatir kondisi tidak dapat terkendali. Kebanyakan juga warga masyarakat atau pengendara ini yang mengantri sebelum pukul 14.30, namun saking panjangnya antrean ketika mencapai ke stasiun pengisian itu kemudian sudah pukul 14.30 sehingga mereka kecewa karena mendapatkan harga yang baru dan kekecewaan juga terjadi pada sejumlah pengendara angkutan kota di Kota Bandung. Saya sudah bersama dengan salah satunya yaitu Pak Asep Suherman ya Pak ya. Bapak boleh dijelaskan Pak ini tanggapan para pengendara angkot nih Pak terkait kenaikan harga BBM ini seperti apa Pak? Sekarang menjadi sulit Neng. Biasanya saya pendapatnya lumayan, sekarang agak sulit sekali Neng. Gitu. Kalau bisa ya dinormalkan aja Neng. Sekarang lagi sepi pisan Neng. Sepi, terlalu sepi. Ya, betul. Jadi lagi sepi penumpang juga ya Pak. Nah kalau misalnya terkait tarif Pak, biasa kan ketika ada kenaikan harga BBM kemudian tarif juga ada kemungkinan naik. Ini gimana Pak? Kalau gitu nih? Tarif BBM, tarif angkotnya ada kemungkinan naik nggak sih Pak kalau harga BBM? Masih Neng, masih malahan malah kurang ongkosnya biasa-biasa aja gitu, biasa-biasa. Ya. Siap, terima kasih Pak Asep Suherman. Dan terkait mekanisme yang dilakukan oleh pengawas dari SPBU ya sama seperti dengan di Surabaya, di sini juga dilakukan mekanisme khusus. Tadi pada pukul setengah 3 sempat ada pemberhentian atau pembatasan kendaraan, jadi para pengendara dilarang untuk mengisi dulu karena memang perlu untuk meriset mesin dari pengisian bahan bakar ini. Kemudian juga dijaga atau dikawal oleh dari pihak kepolisian Kota Bandung karena memang khawatir kondisi tidak dapat terkendali. Dan juga terkait persiapan ini, persiapan yang dilakukan oleh pihak SPBU tidak ada persiapan khusus, kemudian dari ketersediaan atau stok juga ini masih aman dan normal seperti biasanya, dan ketika ada antrean juga tadi masih terpantau aman terkait kondisi ketersediaan. Memang serupa juga dengan di Surabaya bahwa pada saat ini kondisi di SPBU ini jauh berbeda daripada saat tanggal 31 malam lalu yang memang ada kabar akan ada kenaikan pada tanggal 1 September. Sehingga antrean pada hari ini memang cukup terkendali saja. Baik, Rizka Rizlia, produser lapangan CNN Indonesia dari Bandung, Jawa Barat. Dan sebelumnya ada Eka Rima, korespondensi CNN Indonesia di Surabaya, Jawa Timur. Terima kasih rekan-rekan atas laporan langsungnya.